Shalom. Selamat hari Minggu. Mari saudara-saudara terkasih dalam Yesus, kita sambut ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Mari jemaat kita nyanyikan dengan sukacita sambil bertepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sambil kita tunjuk rekan kita, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah Minggu Raya hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah Minggu ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Introitus pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita muji kembali
Pujian kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Bisa kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang mengatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Yohanes 1 ayat 8 dan 9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, yang Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu
dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pengendalian diri, dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, baik yang Kristus hidup di dalam kita. Mazmur menulis pada Mazmur 133 ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Mari kita akan memuji kembali pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita pujikan sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan akan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sedang duduk kembali. Saat kita anak-anak sekolah minggu akan masuk ke ruang sekolah minggu untuk kami undang ke depan untuk bisa didoakan oleh Bapak Pendeta. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Mari sama-sama kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami muliakan, terima kasih atas anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk anak-anak yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan menghantar mereka untuk masuk di dalam kelas khusus, di mana mereka akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah anak-anak kami Tuhan, perlengkapi mereka dengan hikmat akal budi dari Tuhan, agar supaya ketika mereka mendengar dan menerima kebenaran firman, mereka dapat mengerti dengan baik, dan mereka boleh taruh dalam hati untuk mereka hidupi, sehingga kelak nanti mereka menjadi anak-anak Tuhan yang boleh membawa cinta kasih, yang menyaksikan berita keselamatan dari Tuhan untuk banyak orang. Berkati kakak-kakak yang akan mengajarkannya, biarlah mereka juga dalam berkat pertolongan Tuhan dengan hikmat Allah, sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh boleh meneguhkan dan memberkati setiap anak-anak kami. Kami serahkan pelajaran mereka, kelas khusus mereka dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ibu Bapak jemaat sekalian, pagi hari ini pelayan firman adalah Bapak Pendeta Jeffrey Ratu STH. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dengan pujian Ajar Kami Tuhan. Bijaksana, ajar kami Bapa,
rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami naikkan syukur kami dan terima kasih atas setiap anugerah Tuhan bagi kami. Detik demi detik, jam berganti, hari, minggu dan bulan berganti tahun. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Bahkan kasih setia Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Kalau kami boleh ada bersama-sama di ruangan ini,
di rumah-Mu yang kudus untuk memuliakan Tuhan. Kami tahu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami hanya memuji dan memuliakan Engkau untuk selama-lamanya. Kami akan mendengarkan suara Tuhan untuk berbicara bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, baik yang mendengar maupun hamba yang menyampaikannya. Kiranya kami boleh dalam berkat anugerah Tuhan, dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus untuk menolong, mengerti, agar supaya firman Tuhan ini kami boleh mengerti dan taruh dalam sanubari hati kami untuk kami hidupi, supaya Tuhan lewat kebenaran firman ini yang hidup dalam hidup kami boleh kami saksikan di sekeliling kami. Dimanapun Tuhan bawa kami pergi, kami boleh menjadi saksi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Kita bersyukur karena berkat anugerah Tuhan kita boleh ada di pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-35. Matius 18, 21 sampai 35. Saya memohon Bapak Ibu Saudara membantu saya untuk kita bergantian membaca. Saya akan membaca ayatnya yang ke-21, Bapak Ibu 22, dan selanjutnya kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual bersama anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita orang percaya yang selalu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya di setiap kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya,
Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini yang diberikan oleh MPS Majelis Pekerja Sinode bagi kita adalah hidup dalam pengampunan dan perdamaian untuk menerima damai sejahtera Tuhan. Ya, kalau di Almanak hanya hidup dalam perdamaian, kemarin direvisi oleh Bapak Ketua Sinode, ditambahkan dengan hidup dalam pengampunan dan perdamaian untuk menerima damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, lewat pembacaan kita hari ini menjelaskan 3 hal bagi kita. Yang pertama, bagaimana kita memberikan pengampunan terhadap sesama. Dan yang kedua, mengapa kita harus mengampuni. Ketiga, apa akibat ketika kita tidak memberikan pengampunan kepada sesama kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan atau Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa untuk melepaskan pengampunan harus dilakukan dengan setulus hati. Bahkan bukan hanya sekedar tulus hati, bahkan berulang-ulang kali. Artinya memberikan pengampunan kepada sesama kita tidak terbatas, terus menerus. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali kah? Tuhan katakan tidak. 7 kali 70, 7 kali 7. Coba dikalikan jumlahnya berapa? Kalau saya kalikan tadi ya, 7 kali 70 kali aja, 77 kali, sudah jumlahnya 539 kali, kalau tidak salah. Kalau ditambah 7 kali lagi, maka sangat banyak. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan, bagaimana kita melepaskan pengampunan terhadap sesama. Dan prinsip manusia yang masih terikat di dalam dunia dan dosa, maka pengampunan, perdamaian sangat sulit untuk dilakukan. 1 kali, ya tidak apa-apa. 2 kali, saya memberikan maaf. 3 kali, tunggu dulu. Gitu ya. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajar bagi kita bahwa melepaskan pengampunan tidak berkesudahan dan akan dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau 10 kali saudara kita melakukan buat hati kita sakit, 10 kali kita harus memberikan maaf baginya. Halo? Berat ya? 2 kali aja susah. Tetapi kalau ingin menerima damai sejahtera dari Tuhan, harus melakukan hal seperti ini. Saya bukan orang yang sudah sempurna dapat melakukan hal ini. Tetapi lewat firman Tuhan ini, saya harus belajar bagaimana melepaskan pengampunan. Sehingga ketika terlepas dari pengampunan itu, maka disitulah damai sejahtera Allah hadir. Saya bersaksi sedikit ya. Saya selalu kalau bersaksi dari diri sendiri. Saya dulu punya adik ipar, sekarang sudah almarhum. Dan waktu saya menikah, ini bukan membuka tapi pengalaman pribadi saya. Jadi Ibu Ida, Kak Ida itu nggak mau pergi dari rumah maminya. Katakan kalau mami masih hidup, jangan harap kita pergi dari sini. Saya gimana ya, mau nggak mau, ya saya kan sudah menikah dan saya harus tinggal dengan adik ipar saya ini, dan begitu dia membenci saya, bahkan saya pernah dikatakan bahwa itu seperti benalu aja, ya sakit saudara. Bahkan sampai satu waktu kami harus bertempur saudara. Saya nggak tega dengar dia berkata-kata dengan macam-macam, kebun binatang keluar semuanya. Akhirnya keluarlah ego saya. Saya bilang,
kau jangan berani sama perempuan. Jadi mami mertua saya sama istri saya dikatain apa tuh, pokoknya yang namanya AB. Gitu. Rupanya dia marah Bapak Ibu. Dia datang, dia seruduk kamar tidur saya, tak masuk. Di situ saya buka pintu, dia jatuh. Ya. Dia pukul saya. Di depan saya ada kayu pel. Saya pukul dia. Kayu pel itu pecah, pecahnya tajam di depan, saudara-saudara. Dalam hati saya ingin begini. Tapi roh Tuhan ingatkan, jangan. Itu waktu hari Minggu saya bersiap-siap untuk ke gereja. Terus bagaimana saya harus melepaskan pengampunan? Beliau sudah almarhum. Saya berikan pengampunan. Dan mulai saat itu dia juga mulai berubah hidupnya. Setiap kali ada sesuatu yang dia butuhkan, telepon kami. Saya sama Bu Ida. Tolong doakan, tolong bantu. Dan saya dengan lepas memberikan pengampunan, sehingga saya tidak kehilangan damai sejahtera. Amin. Kalau menikmati kasih damai sejahtera Allah, kalau kita masih menyimpan marah, ya, lepaskan pengampunan. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Di sini jelas Tuhan memberikan perumpamaan. Seorang raja yang memberikan pengampunan atas seseorang yang berhutang. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan itu sebagai hutang, tetapi berbicara tentang hutang dosa. Mengapa kita harus mengampuni? Karena jelas Tuhan katakan bahwa Dia terlebih dahulu mengampuni. Yesus, Raja ini memberikan pengampunan kepada seorang yang berhutang dengan belas kasihannya. Dan Dia Dia membebaskan seseorang ini dari hutangnya. Tetapi begitu dia keluar, dia bertemu dengan seorang yang berhutang kepadanya. Dan dia tidak lakukan seperti raja melakukannya, tetapi dia menuntut untuk melunasi. Ya, kalau enggak dia masukin penjara. Saudara-saudara, mengapa kita harus memberikan pengampunan? Karena Yesus sendiri, Tuhan sendiri sudah memberikan pengampunan kepada kita dan total lunas. Dia harus tersalib di atas kayu salib. Dia harus dihina, difitnah, dicaci maki, bahkan sampai diludahi hanya untuk memberikan pengampunan bagi manusia yang berdosa, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan bagi kita bahwa kita harus memberikan pengampunan apabila kita menginginkan damai sejahtera Allah hadir dalam kehidupan kita, ya. Yang ketiga, apa akibat ketika kita tidak melepaskan pengampunan terhadap sesama kita? Maka kita tidak akan pernah menikmati damai sejahtera dari Allah. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-20, 34 dan 35, 33 sampai 35. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Algojo di sini bukan algojonya Tuhan, tetapi setan penguasa dunia. Dia akan menghukum kita, dia akan menghajar kita sehingga tidak akan pernah menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Lewat ketiga hal yang sudah kita renungan hari ini, maka firman Tuhan mau mengajak kepada kita bahwa sebagai sesama
umat percaya, kita harus hidup rukun satu dengan yang lain, saling mengasihi, yang pada akhirnya umat Tuhan mendapatkan berkat dari Tuhan. Praktekkan dalam kehidupan. Hidup di dalam perdamaian, hidup dalam mengasihi, yang pada akhirnya damai sejahtera Allah itu kita miliki. Masih ada yang masih menyimpan permusuhan. Kalau masih ada permusuhan, berdamailah. Karena jelas firman Tuhan katakan, kalau enggak lakukan, Tuhan sendiri akan lakukan. Dan Dia biarkan dunia ini menghimpit kita. Kita mencari dimanapun damai sejahtera, tidak akan menemukannya. Oleh sebab itu, hiduplah berdamai satu dengan yang lain. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri. Kalau hati kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka otomatis kita mampu berdamai dengan sesama kita. Jika atau ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, haruslah bertindak cepat untuk berdamai atau diperdamaikan untuk hidup saling mengampuni dan memaafkan. Jadi kalau terjadi pertengkaran, perselisihan, cepat-cepat bertindak agar supaya dapat terselesaikan. Karena selama tidak diselesaikan, selama itu kita menyimpan amarah dalam hati dan kasih tidak ada dalam hati kita. Dan kita akan hidup seperti apa ya? Orang yang punya kasih Tuhan, apapun dilihat benci. Dalam perjalanan pun orang ganggu sedikit marah. Apalagi hidup di tengah kota besar seperti ini. Dan saya pernah ngalamin juga. Boleh lagi bersaksi? Saya sudah hamba Tuhan, sudah sedang sekolah, ya, sudah hamba Tuhan. Sudah selesai sekolah. Dulu Yayasan Bukit Duri masih kantor di Kramat. Jadi setiap sore saya harus jemput Bu Ida pulang ke Bekasi. Dan kalau pulang sore-sore itu jam 5, jam 6, begitu macet dari Kramat, Salemba sampai ke Kampung Melayu itu padat. Jadi satu waktu saya naik motor saya besar, yang warna biru itu kalau masih ingat ya. Dan motor itu punya pengalaman hidup bagi saya. Jadi waktu dalam perjalanan ada anak muda, saya nggak tahu mereka mungkin masih pacaran ya. Jadi dia begitu emosi, saudara-saudara. Itu saya lewat begini, rupanya dia marah, dia pepet terus saya. Akhirnya saya terpancing juga. Saya kasih stang motor saya pegang kencang-kencang begini. Baru dia. Ya. Dia jatuh, dia kejar saya, saudara-saudara. Sampai di bawah jembatan daerah mana itu ya? Cipinang Muara ya. Di bypass. Saya berhenti, saya bilang gitu. Saya marah, saya lawan. Apa kamu? Dia ketuk helm saya kan. Kalau diketuk helm itu seperti Doraemon apa tuh? Tom and Jerry. Aduh. Saya buka helm saya naik. Padahal sudah bertobat, saudara-saudara. Saya bilang kalau kamu nggak pergi, saya bilang sama security, saya hajar. Padahal saya takut juga Bapak Ibu. Akhirnya saya menyesal dalam perjalanan sampai rumah. Saya bilang, aduh, kok saya bodoh banget ya. Ngapain sih diladenin? Biarin aja harusnya ya. Saya bilang nanti saya sudah berjemaat di sini dulu, belum jadi pendeta. Nanti kalau ada jemaat persekutuan lihat, waduh ini calon hamba Tuhan nih. Sudah hamba Tuhan lah. Begitu tabiatnya. Saya malu saudara-saudara, saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya berdoa untuk orang itu supaya juga dia walaupun jarak jauh enggak ketemu lagi, biar dia juga sukacita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan menuntut kita untuk melakukan hal itu. Ketika terjadi perbedaan pendapat, perselisihan,
haruslah bertindak dengan cepat untuk berdamai, saling mengampuni dan saling memaafkan. Firman Tuhan ingin mengajak kita saudara-saudara agar supaya umat Tuhan harus hidup rukun bersama, hidup ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Sesuai dengan nats introtius hari ini, nats pembimbing kita hari ini. Efesus 4 ayat 32 berkata demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Ini adalah tuntutan firman Tuhan. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Efesus agar supaya kehidupan jemaat harus ramah seorang terhadap yang lain, hidup dengan penuh kasih mesra. Kasih mesra itu adalah kasih sayang, kasih agape, kasih yang dari Allah. Dan sebaliknya kita mengasihi Allah, demikian juga kita mengasihi sesama kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa itu adalah hukum yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan dengan hukum yang kedua yang sama adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau kita tidak mengampuni, kita melanggar hukum Allah. Kalau sudah melanggar hukum Allah, artinya kita menjadi musuh Allah. Kalau menjadi musuh Allah, berarti tidak diberikan sukacita, damai sejahtera. Tinggal kita yang memilihnya. Dan saya memilihnya untuk berdamai kalau menjadi ada perselisihan dalam hidup saya. Mau Bapak Ibu? Lakukan Bapak Ibu. Kehidupan yang rukun sangat menyukakan hati Tuhan. Dengan demikian umat Tuhan merasakan berkat yang tidak berkesudahan atau secara terus-menerus. Bisa kita baca dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya. Apa bunyinya? Saya bacakan untuk kita. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita hidup damai, rukun, Tuhan yang perintahkan berkat bagi kita. Harun adalah sebagai imam Allah. Dan melalui Harun Allah memberkati orang Israel. Digambarkan seperti minyak dari rambut, ke janggut, ke jubah, dan terus meleleh. Dan seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Dan di sanalah Tuhan memerintahkan hidup berkat untuk selama-lamanya. Yang sudah pernah ke Israel dan melewati bukit Sion, konon saya belum pernah pergi. Katanya tandus. Tetapi di atasnya ada gunung Hermon yang saljunya setiap hari ada. Artinya bahwa kesejukan itu yang membawa kesejukan di bukit-bukit Sion, sehingga walaupun tandus tanahnya subur. Seperti di Papua ada apa tuh? Gunung apa tuh? Ya, tolong saya. Iya, yang di puncaknya ada apa sih katanya? Saya lupa menyebutnya. Pokoknya ada salju di paling ujungnya. Dan sampai hari ini itu masih ada. Dan dia membawa kesejukan di area bukit gunung sampai ke lereng. Saudara-saudara, kalau kita ingin menikmati janji Tuhan itu seperti
minyak di kepala Harun mengalir ke janggut dan ke jubahnya, dan seperti embun dari bukit gunung Hermon mengalir ke bukit Sion, dan diperintahkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita untuk selama-lamanya, maka hiduplah di dalam perdamaian bagi sesama kita. Amin. Saya rindu untuk melakukannya supaya saya mengalami hidup bahagia. Siapa yang mau tidak bahagia? Semuanya mau bahagia. Iya, Bu Evi senyum-senyum. Tante Evi kalau kita panggil. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pengen, rindu untuk menikmati hidup bahagia. Tapi firman Tuhan katakan kebahagiaan itu hanya ada di dalam pribadi Yesus. Dan kita akan mengalaminya apabila kita hidup rukun satu dengan yang lain. Dan kerukunan ini harus tercipta di dalam berjemaat maupun di dalam keluarga kita. Jadi kalau mau diberkati, jemaat diberkati, maka hidup rukun di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersaksi lagi. Ya. Saya bangga saya melayani di Jemaat Bahtera Kasih. Walaupun jemaat kecil, tapi saya merasakan peneguhan Tuhan. Tapi tidak mudah juga mengembalakan, walaupun sedikit. Kalau banyak malah lebih mudah, saudara-saudara. Kalau banyak ratusan, karena begitu bubar sudah nggak ada semua. Tapi kalau hidup hanya beberapa puluh orang, saudara-saudara, itu mengembalakannya, ya kita kan hidup harus mengerti, katakan ada 30 orang, harus mengerti dengan pikiran dan perasaan 30 orang. Begitulah Yesus mengembalakan kita. Dan saya rindu agar supaya saya menikmatinya. Ya. Saya bahagia karena jemaat bertumbuh. Dalam tanda kutip ya, tidak bertumbuh, tapi ada pertumbuhan. Tetapi sementara berjalan pertumbuhan itu, ya, saya bergumul untuk bapak-bapak, saudara-saudara. Mereka giat, tapi kadang-kadang berlomba. Tidak apa untuk berlomba, tapi jangan lomba itu menjadi aku saya. Karena saya. Saya katakan begitu sama bapak-bapak. Mari kita berlomba dengan iman. Lakukan yang terbaik, tapi jangan terus bilang karena saya terus. Pelayanan ini terjadi. Saya bukan. Iya, saya berikan contoh bagi saya. Saya bilang kalau saya ada di jemaat, berdiri di mimbar bukan berarti saya yang paling benar dan saya yang paling berkuasa atau saya yang harus paling dihormati. Tidak bisa. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, kepalanya adalah Yesus Kristus. Bahwa di bawahnya ada bagian-bagiannya, ya. Itu harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Kalau saya mengembalakan, maka saya harus mengembalakan dengan baik dan benar. Dalam tanda kutip bahwa semaksimal yang ada pada saya. Saya kadang-kadang bilang begini sama jemaat. Sombong banget Pak Pendeta. Tapi enggak Bapak Ibu. Ingin saya merasakan damai sejahtera Allah. Kalau saya menyelesaikan panggilan saya, berkat sukacita seperti embun yang dari Hermon itu terus mengalir, menjadi berkat dalam hidup saya dan menjadi berkat untuk kehidupan keluarga saya. Dan setiap hari Bapak Ibu, kami berdoa untuk keluarga besar, walaupun tidak disebut nama pribadi, lepas pribadi, tapi menyebutnya dengan anak cucu, anak serani. Kami sama Bu Ida itu punya anak baptis 20. Ya, ada Pak Heral, cucunya. Ada satu di Lampung, Rizky Pak Anton namanya, anaknya Ibu Ruth.
Dan setiap hari kami doakan walaupun nggak nyebut namanya. Tapi di Alkitab, di balik Alkitabnya Bu Ida, itu ditulis namanya satu persatu. Dan setiap pagi kami doakan. Setiap mau istirahat tidur, doakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ingin menikmati damai sejahtera Allah. Kalau Tuhan berikan tanggung jawab kita untuk mengerjakan panggilan pelayanan, berikanlah yang maksimal dalam hidup kita. Tuhan tahu kita terbatas, termasuk saya. Tapi apa yang ada pada saya akan berikan maksimal. Dan saya sudah merasakan pengalaman itu. Tuhan meneguhkan dengan banyak hal. Sehingga saya bahagia hari ini. Nah. Jam 4 saya bangun. Ya. Saya kerjakan dulu, saya pelihara ayam. Enggak banyak. Pak Heral pernah mampir. Pak Anton sudah pernah keluar. Pagi-pagi masih 4:30 saya kasih makan, ayam masih tidur, tapi sudah kukuruyuk. Karena saya nggak mau nanti balik dia ribut ayamnya, berantem gitu ya. Dan saya berangkat dari sana naik kereta jam 6 pagi, sampai di sini jam 8:10. Saya senang, bahagia. Mau ingin memberikan kebahagiaan bagi orang lain, bagi keluarga? Mau? Nggak dijawab nih. Mau hidup di dalam perdamaian dengan Tuhan dan sesama. Dan kalau Tuhan panggil untuk mengerjakan satu panggilan pelayanan, kerjakan dengan maksimal. Ya. Adik, lupa saya namanya. Gracia. Dulu waktu 9 tahun lalu saya dari sini ke sana, berapa umurnya? Masih SD ya. Sekarang menjadi pemain musik. Itu karunia Tuhan. Lakukan yang terbaik, yang maksimal. Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang penuh dan berlimpah. Ya. Untuk kita semua. Kalau dipanggil untuk mengerjakan pelayanan, lakukanlah itu dengan maksimal. Dan hiduplah terus berdamai bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini lewat perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah melawat kami lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Hamba dengan sangat terbatas dalam menyampaikan dan menguraikannya. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hati kami boleh mengajarkan firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, agar supaya firman itu boleh menjadi rema dalam hati kami dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita nyanyikan lagu dulu Pak. Ya, Bumi Penuh Kemuliaan. Sudah itu kita akan berdoa syafaat. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya.
Telah kami dilawat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Saatnya Tuhan kami menghadap Engkau untuk menaikkan doa-doa kami pada saat ini. Pertama-tama Tuhan, kami datang berdoa dan menyerahkan keberadaan bangsa kami Indonesia dan pemerintahannya. Kiranya Tuhan menolong memberkati seluruh penjuru negeri kami, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Biarlah darat, laut, udara boleh dalam otoritas kuasa Allah dan dilimpahkan dengan damai sejahtera Allah, sehingga boleh terjadi keamanan, ketenangan, dan kedamaian di negeri kami. Dan kami terus berdoa menyerahkan Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, bersama dengan para menteri, kepala daerah, camat, lurah, kepala desa, sampai ke tingkat RT RW. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin kami agar supaya dengan kebijaksanaan daripada Tuhan, mereka boleh mengatur bangsa, merawat bangsa, dan memberikan sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Di mana Tuhan kami mempersiapkan di tahun politik untuk masuk dalam pemilihan pemimpin yang baru. Tuhan juga menolong agar supaya semuanya boleh berproses dalam pertolongan Tuhan, dan boleh terpilih bagi kami seorang pemimpin yang sungguh bertanggung jawab untuk memajukan negara kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk TNI Polri yang menjadi pengayom dan pengaman di negeri kami. Biarlah mereka juga tetap dalam pertolongan Tuhan, sehingga dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan hikmat Tuhan, mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka untuk keamanan bangsa kami. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa kiranya bangsa ini dijauhkan dari paham-paham radikal dan terorisme, agar supaya bangsa ini menjadi bangsa yang aman, maju, dan memberkati bangsa-bangsa lain, secara khusus memberkati seluruh warga negara Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk bencana alam jika ada terjadi di bagian Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong agar supaya masyarakat yang mengalaminya, yang terdampak, kiranya boleh diberkati Tuhan dan diberikan pemahaman bahwa ada Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan manusia, sehingga ketika terjadi bencana mereka boleh mengingat akan kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan sektor ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong agar supaya para petinggi-petinggi kami yang diberi tanggung jawab untuk melakukannya dapat melakukannya dengan yang terbaik. Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sakit dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Anah Angkau, Ibu Pogiok Hoa, Bapak Arianto, Ibu Duta Anggriani, Ibu Endang Sujaryono, dan Ibu Yuli Angkau. Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati agar supaya mereka tetap dalam sukacita Tuhan, dan semakin hari mereka menaruh harap hanya kepada Tuhan, sehingga walaupun dalam kelemahan tubuh mereka tetap menaruh harap bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia mendampingi mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Ati Hermanto dan anak kekasih Genesis yang sakit. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati agar supaya mereka mendapatkan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan daripada Tuhan. Demikian kami bawa dalam doa untuk Bapak Randy Angkau, Bapak Regi Angkau dalam pemulihan ketika beberapa hari mereka harus beristirahat di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan pemulihan demi pemulihan boleh dirasakan oleh Bapak Randy maupun Bapak Regi. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan. Kami berdoa untuk penginjilan-penginjilan yang dilakukan di seluruh muka bumi, secara khusus di Indonesia, di kota dan desa. Biarlah Tuhan menolong agar supaya para hamba-hamba-Mu dapat memberitakan Injil kebenaran dan keselamatan dengan pertolongan Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh tersampaikan di seluruh negeri, pelosok dunia, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus sinode GKUI. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Ronald Manalu sebagai ketua dan bersama dengan seluruh MPS, kiranya boleh tetap dalam pertolongan Tuhan,
dalam tuntunan hikmat Allah, supaya mereka dalam tanggung jawab mengerjakannya sungguh-sungguh dilakukan untuk memuliakan Tuhan dan dijauhkan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, supaya melalui pelayanan Gereja Kristen Ekumene Indonesia boleh tersampaikan firman Tuhan dan banyak orang menerimanya, bahkan diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan para pelayan Tuhan di dalam Jemaat Persekutuan, dari Ibu Pendeta Riana, para majelis, para komisi, kiranya mereka boleh menyatukan hati bersama untuk mengerjakan panggilan pelayanan di tempat ini, untuk membawa jiwa kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah seluruh pelayanan dan program yang sedang dilakukan maupun program yang sudah dirancangkan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat, baik dalam ekonomi, keluarga, pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong agar supaya jemaat-jemaat boleh mengalami pertolongan Tuhan. Diberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan bagi mereka yang mencari pekerjaan, diberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk para lansia, kiranya tetap sehat dan tetap semangat di dalam berharap dan mengiring Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan fisik, tetap setia untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Wenda Yolanda pada tanggal 6 Juni, Ibu Lili Angko pada tanggal 7 Juni, dan Ibu Sabrina Masinga pada 11 Juni. Tuhan, biar kiranya dengan bertambah usia, semakin mereka diberkati Tuhan dan semakin melekat dalam hati Tuhan, sehingga apapun yang direncanakan, digumuli, tetap dalam pertolongan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami datang berdoa, serahkan Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh senantiasa dalam pertolongan Tuhan. Kelak nanti mereka boleh menjadi alat berkat di tangan Tuhan melalui pelayanan di tempat ini. Kami berdoa untuk lingkungan tempat tinggal jemaat maupun lingkungan gereja di tempat ini, RT 01 dan RW 06B. Biarlah kiranya Tuhan, kami hadir masing-masing di lingkungan kami, membawa dampak yang baik, boleh nyata kelihatan hidup Kristus dalam kehidupan kami. Orang lain boleh melihat dan merasakannya, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami pada pagi siang hari ini. Semuanya Tuhan kami telah sampaikan kepadamu dan mengalaskannya dengan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dengan berkata demikian: Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sambil jemaat membawa persembahan ke depan, kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tambahan warta jemaat 11 Juni 2023. 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jepri yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya pelayanan Bapak selalu diberkati. 2. Keluarga Ibu Epi Bernat Sumanti akan mengadakan ibadah ucapan syukur pada Minggu 18 Juni 2023 pukul 17 WIB atau jam 5 sore ya Bu, di Rumah Makan Bandar Jakarta Sumarekon, Bekasi. 3. Sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Sekian warta jemaat. Kita akan menyudahi ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup ibadah kita dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesetiaan. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Allahku, Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku, Kau telah memilihku sebelum dunia
terbentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Pulanglah jemaat di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terus saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman, pengenalan kepada Tuhan Yesus. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya.
Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih